Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki sore tadi kembali mengalami erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG melaporkan kolom abu letusan mencapai 10.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna abu dengan intensitas tebal ke arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan juga wisatawan pun diimbau tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau agar tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, masyarakat di sekitar gunung juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Sumber api pertama muncul dari atap di salah satu rumah warga. Ya Allah, kebakaran dekat rumah ya Allah. Asap tebal disertai kobaran api membakar 5 rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Tomang, Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Akses yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran alami kesulitan memadamkan kobaran api. Warga yang berada di lokasi berjibaku membantu petugas memadamkan api. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Ya, terbakar rumah tinggal, ada 5 rumah yang terbakar. Kendala di sini tanggul, jalan sempit ini. Kemudian ada mobil-mobil parkir. Nah, ini tolong untuk dinas terkait untuk parkir di jalan tanggul ini kendala kita untuk sampai TKP. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang ada di salah satu atap rumah warga. Hingga kini unit reskrim Polsek Palmerah masih menyelidiki peristiwa kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lagi-lagi anggota geng motor kembali melakukan aksi brutal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku melakukan pelemparan batu dan perampokan ponsel di jalanan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan langsung menggerebek sebuah rumah berlantai 3, lokasi persembunyian anggota geng motor di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pria bernama Hafiz, 22 tahun, dan Indra, 20 tahun, anggota geng motor sadis diringkus saat tengah tertidur. Saat hendak dibawa ke kantor Resmo Polda Sulsel, kedua pelaku sempat diajar emak-emak warga sekitar yang kesal dengan ulah para anggota geng motor. Geng motor ini diketahui menyerang dan merampok ponsel milik warga di Jalan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kedua pemuda yang ditangkap bertugas melempar batu serta mengambil ponsel dan helm korban. Sebelumnya, tim Resmo Polda Sulsel telah menangkap 4 anggota geng motor dan melacak jejak pelaku lain hingga mengarah kepada kedua pelaku tersebut. Yang beberapa waktu yang lalu sudah diamankan anggota beserta ketua geng motor. Nah, kemudian anggota melakukan pengembangan sampailah kepada 2 anggota geng motor yang lain, yaitu yang salah satunya berperan sebagai pelempar batu dan yang lain untuk mengamankan barang ataupun handphone dan helm. Hingga saat ini sudah 6 orang anggota geng motor yang ditangkap dan diproses hukum terkait kasus pencurian di Polda Sulawesi Selatan. Pemirsa, semburan air muncul dari galian proyek perusahaan air minum daerah atau PAM di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Semburan air setinggi lebih dari 2 meter terjadi saat penyambungan pipa baru mengakibatkan tutup pipa terlepas akibat kuatnya tekanan air.
Semburan air dari galian proyek perusahaan air minum di Jalan Raya Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi perhatian warga sekitar. Bahkan tidak sedikit yang merekam peristiwa ini. Air menyembur setinggi lebih dari 2 meter, bersumber dari proyek galian yang terjadi pada pukul 9:30 pagi. Air semburan berdurasi sekitar 15 menit tersebut sempat menggenangi jalan di sekitar lokasi galian. Semburan air di proyek galian PAM diduga terjadi saat dilakukan sambungan pipa air dengan cara dilas. Namun, tekanan air yang kuat membuat tutup pipa sambungan lepas hingga air menyembur ke atas. Sampai ketinggian berapa Mbak airnya tadi? Oh, tinggi banget ya. Lebih bangunan. Ini kayaknya bangunan. Soalnya emang agak kencang. Agak kencang. Itu durasi berapa lama Mbak? Kurang lebih 15 menitan kayaknya. 15 menitan sampai 20 menitan. Semburan tinggi air tidak berlangsung lama dan berakhir dengan berhenti. Kondisi lalu lintas di Jalan Raya Jatiwaringin ramai lancar. Sementara itu, petugas dari proyek galian perusahaan air minum atau PAM sibuk memperbaiki pasca semburan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Saudi Air mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pesawat rute Jeddah, Jakarta ini diduga mendapat ancaman bom. Pesawat Saudi Air dengan nomor penerbangan SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Ancaman diterima pilot Saudi Air ketika pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat tujuan embarkasi Jakarta Pondok Gede ini telah mendarat darurat pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dalam keadaan selamat. Pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia rute Jeddah tujuan Cengkareng, Jakarta. Penumpang pesawat terdiri dari 207 laki-laki, 235 perempuan, dan 18 kru. Para penumpang sudah dievakuasi dan apron Bandara Kuala Namu sudah ditutup. Seluruh penumpang dipindahkan ke ruang tunggu keberangkatan internasional. Menurut informasi yang kami dapatkan, Komando Pasukan Gerak Cepat dan Polresta Deli Serdang sudah menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Pemirsa, pemerintah pusat akhirnya memutuskan status 4 pulau yang tengah diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Pemerintah memutuskan memasukkan 4 pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Putusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden yang tengah berada di luar negeri, diikuti Mendagri, Mensesnek, Wakil Ketua DPR, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara. Memperhatikan bukti dokumen Kemendagri tahun 1992 yang pertimbangan peta topografi TNI AD tahun 1978, 4 pulau dimaksud masuk wilayah Aceh. Pada saat itu masih disebut Kecamatan Aceh Singkil. Keputusan ini sekaligus membatalkan keputusan Mendagri tahun 2025 yang menyebut 4 pulau dimaksud masuk wilayah Sumatera Utara. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku lega atas putusan pemerintah pusat dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengaku menghormati dan menerima putusan pemerintah. Dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah
administratif Provinsi Aceh. Itu mengacu kepada Statblad nomor 604/1998 dan peta topografi TNI AD 1978. Inilah petanya. Nah, dengan adanya peta ini tentu kita mempertimbangkan kemungkinan 4 pulau ini masuk ke Aceh. Namun saat itu dokumennya hanya dokumen fotokopi. Kita tahu dalam sistem pembuktian dokumen fotokopi mudah sekali nanti kalau seandainya ada masalah hukum untuk dipatahkan. Oleh karena itu kesepakatan di tahun 2022 setelah adanya data baru ini, semua pihak, Sumut, Aceh, Kemendagri dan juga dari pemerintah pusat yang lain yang Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Tanda tangan saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu apapun kondisinya hari ini untuk seluruh masyarakat. Karena semuanya sudah clear. Terang benderang. Nah. Wah, ini wajib ini. Wajib. Ke tengah dong, ke tengah. Depan. Arahin dulu, bentar. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari Singapura untuk membahas status administratif 4 pulau yang sempat menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara. Ratas daring dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pemahaman bersama penyelesaian saya kira baik sekali. Jadi segera saja diumumkan ke masyarakat nanti supaya nggak jadi bahan untuk bikin rame lagi. Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terus ke rakyat. Ya, kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Kuasa hukum terpidana dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong, walk out dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut terjadi usai jaksa penuntut umum yang dijadwalkan menghadirkan mantan Menteri BUMN Rini Sumarno hanya membacakan keterangan saksi melalui BAP. Kecewa kepada jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong keluar dari persidangan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kuasa hukum Tom Lembong kecewa akan tindakan JPU yang membacakan keterangan saksi fakta Menteri BUMN Rini Mariani Sumarno melalui berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum menyayangkan tindakan ini dan berharap saksi dapat hadir langsung menyampaikan kesaksiannya di persidangan sesuai dengan undang-undang. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti sejumlah kejanggalan yang terus terjadi di persidangan, mulai dari hakim anggota perkara yang terseret kasus korupsi hingga sejumlah pihak yang tak dapat hadir langsung sebagai saksi fakta.
Menanggapi aksi walkout kuasa hukum, Tom Lembong menyebut keterangan saksi secara tertulis sangat tidak lazim. Pasalnya aturan mengharuskan saksi hadir secara fisik sehingga bisa menjalani pemeriksaan silang atas keterangannya. Tom pun menyebut Rini saat itu justru menginstruksikan agar industri gula swasta bisa dilibatkan dalam pemenuhan stok gula nasional. Dalam kesaksian tertulis yang disampaikan oleh penuntut tadi, ya, dikatakan oleh Menteri BUMN Ibu Rini bahwa saya tidak pernah berkoordinasi dengan beliau ya, mengenai kerjasama para BUMN dalam hal ini PPI dengan industri gula swasta. Ya. Dan bahkan dalam kesaksian tertulis disampaikan bahwa seharusnya kerjasama dengan industri gula swasta itu tidak diperbolehkan. Ya. Tapi faktanya ada konferensi pers di bulan Mei 2016 di mana saksi yang sama, Ibu Menteri BUMN saat itu yaitu Ibu Rini Sumarno justru mengajak industri gula swasta untuk ikut kerjasama. Sementara itu, Tom Lembong membuat postingan di media sosialnya tentang ketidakadilan yang ia rasakan. Tom Lembong mengungkapkan bahwa dakwaan untuk dirinya tak sesuai dengan fakta yang ada. Pasalnya mengacu aturan yang ada, gula putih hanya boleh diimpor saat stok gula nasional sedang rendah. Namun dalam dakwaan disebutkan bahwa ketika stok gula nasional rendah, hanya gula putih yang diperbolehkan untuk diimpor. Tom Lembong merasa dituduh menjalankan impor gula tanpa adanya rapat koordinasi antar kementerian. Selain itu, Tom Lembong juga merasa dituduh mengimpor gula meskipun ada rapat koordinasi antar kementerian yang mengatakan bahwa Indonesia saat itu sedang dalam kondisi surplus gula. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena menerbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atas izin yang diterbitkannya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong menerbitkan surat itu tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Surat yang diterbitkan Tom Lembong diberikan kepada 10 orang yang juga menjadi tersangka kasus korupsi impor gula. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Meski 9 tersangka telah mengembalikan uang tersebut, namun mereka tetap diproses hukum bersama Tom Lembong. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Meski seluruh dakwaan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, namun kuasa hukum Tom Lembong mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dakwaan jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi dugaan korupsi investasi fiktif, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi Direktur Taspen Antonius Kosasih. Dalam putusan sela, Hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Antonius Kosasih sehingga sidang perkara kasus dugaan investasi fiktif dapat dilanjutkan. Dalam sidang juga dibacakan putusan sela terhadap terdakwa Ekiwan Heri Primarianto, Direktur Utama PT Insight Investment Management, di mana sidang tetap dilanjutkan. Antonius diduga merugikan negara hingga 1 triliun rupiah dalam dugaan korupsi investasi fiktif. Antonius diduga membeli 11 apartemen dan 3 bidang tanah dari hasil dugaan korupsi tersebut. Jaksa juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang di sejumlah kediamannya. Antonius diduga memperkaya diri sendiri hingga total 34 miliar rupiah. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO.
Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang yang diduga hasil korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO dan turunannya sebesar lebih dari 11,8 triliun rupiah. Setelah disita penyidik, hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Uang yang ada di hadapan kita merupakan bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan, ya. Oleh karenanya, karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka kami melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan dimaksud. Dan pada kesempatan ini tentu kami memaknai bahwa ini bentuk kesadaran yang diberikan oleh korporasi dan bentuk kerjasama karena ada kesadaran untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu, dan tentu kami juga mengapresiasi dan menghormati serta menghargai atas apa yang menjadi sikap dari korporasi dimaksud. Dan kita harapkan tentu dengan upaya-upaya pengembalian ini juga akan menjadi contoh bagi korporasi yang lain atau bagi pihak-pihak yang lain yang sedang berperkara, bahwa sebagaimana kami maksudkan, upaya-upaya penegakan hukum yang represif harus sebanding, linear, sejalan dengan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam rangka pemulihan. Sementara itu, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor CPO, timah, dan kasus importasi gula, Marcella Santoso menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat sejumlah konten dan narasi negatif terhadap institusi Kejagung. Video permintaan maaf Marcella ditayangkan dalam konferensi pers yang digelar Kejagung siang tadi. Dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan. Publik menyoroti gaya hidup advokat Arianto Bakri dan Marcella Santoso. Usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim. Keduanya kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan, apabila mampu gua yang kebetulan dapat. Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia ini itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen, Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan, Le, tak suara gue gak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ani-ani. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah.
Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onslet. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Delapan tersangka telah ditetapkan dalam kasus dugaan suap vonis lepas terdakwa korupsi ekspor CPO. Mirisnya, sebagian besar diantaranya adalah hakim. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam perkara kasus korupsi dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Berikut peran ke-8 tersangka. Muhammad Arif Nurianta yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga menerima suap 60 miliar rupiah dalam kasus ini. 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lainnya, yakni Agam Syaif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Ju Yamto, diduga menerima bagian dari suap Arif dan mengondisikan agar PT Wilmar Group divonis lepas. 2 pihak lainnya melakukan perannya sebagai perantara suap, yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan dan Social Security Legal PT Wilmar Muhammad Syafi'i. 2 orang lainnya yakni 2 orang advokat Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang berperan sebagai pemberi suap. Adapun awal mula kasus korupsi ekspor CPO bermula saat Indonesia mengalami krisis minyak goreng pada 2022 silam. Kemudian, April 2022, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Namun Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group telah mengekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi ini lalu diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa penuntut umum lalu menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi tersebut. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap ketiga korporasi. Usai lawatan kenegaraan di Singapura, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia menghadiri undangan khusus pertemuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sindo Malam segera kembali.